Bab 606, berangkat. Jika itu hanya untuk meningkatkan ahli, mengapa tambang suci tidak dibagi di antara sekte dan memberikan bagian kepada semua orang? Zuo Fan bertanya. Bukankah itu akan membuat pertahanan wilayah barat lebih mudah? Keempatnya tersenyum pahit. Dengan Vien yang menghela nafas. Saya berharap semudah itu. Tambang merupakan keanehan alam sedemikian rupa sehingga membuat penambangan menjadi sulit dan lambat. Dan itu hanya terjadi di pinggiran saja. Bahkan orang terkuat di negeri ini pun tidak dapat menembus tembok kokoh itu. Hal ini memaksa kami menunggu beberapa abad sebelum kami dapat menambang sedikit saja. Seseorang menanamnya. Zuo Fan mengangguk. Baik itu milikku roh biasa atau milikku yang suci. Semua intisarinya terfokus pada pusatnya. Dan bagian penting dari 5 tambang suci ini berada di balik penghalang yang dipasang seseorang sebelumnya. Meninggalkan batu suci di luarnya untuk yang lain. Dengan kata lain, tambang suci memiliki pemilik, bukan penduduk asli wilayah fana. Itu sudah pasti. Zuo Fan memahami segalanya. Saya mengerti apa yang membuat pertemuan naga ganda begitu penting. Kapan kita berangkat? Dalam seminggu. Xie Wuyue berkata. Kamu punya waktu 7 hari untuk memilih timmu dari antara para murid untuk bertarung dalam pertemuan naga ganda demi sekte kita. Semakin tinggi peringkat Anda, semakin banyak penghasilan yang akan kami peroleh. Saya harap, dengan kekuatan Anda, sekte perencana iblis akan menjadi sekte tiga tengah. Zuo Fan mengangguk. Kita pergi sendiri. Para iblis akan membawamu. Hanya 3 yang mulia. Zuo Fan mengangkat alis ke arah ketiganya. Bukankah kita adalah masa depan sekte ini? Vien yang mengangkat bahu dan tertawa. Zuo Fan, serahkan pada kami. Setiap sekte melakukan hal yang sama. Mengirimkan paling banyak beberapa orang terhormat. Bahkan pemimpin sekte pun tidak bisa datang. Takut terlalu banyak pakar yang bergabung dan mempengaruhi pertemuan tersebut. Ini adalah aturan Double Dragon Manor. Oh, Zuo Fan mengangguk. Dengan cara ini setidaknya para murid bisa bertarung sepuasnya. Terlalu banyak orang tua yang memelototimu dari samping hanya akan memberikan tekanan lebih besar pada para murid. Bagaimana seseorang bisa melakukan pertandingan normal ketika kamu harus memikirkan kehausan orang tua untuk membalas dendam? Aturan Double Dragon Manor sangat masuk akal. Kamu bebas pergi. Kamu akan berangkat dalam seminggu. Xie Wuyue mengusirnya. 3 iblis neraka membungkuk dan pergi. Zuo Fan melakukan hal yang sama tetapi berhenti. Xie Wuyue, kita perlu bicara. Itu pemimpin sekte. Wajah Xie Wuyue berkedut. Tapi yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas. Lalu apa? Zuo Fan berkata dengan datar. Pemimpin sekte. Kesepakatan kami adalah memasuki sekte perencana iblis dengan imbalan pil kelas 9. Saya telah melakukan bagian saya dan hanya menyisakan Double Dragon Gathering untuk menyelesaikannya. Setelah itu, saya ingin tahu apakah Anda akan mengembalikan kebebasan saya. Apa buruknya sekte iblis perencana sehingga kamu ingin meninggalkannya? Anda bisa dibilang seorang bintang di sini dan mungkin akan naik pangkat lebih tinggi cepat atau lambat. Di puncak karir Anda. Bahkan posisiku pun tidak di luar jangkauanmu. Menepuk singgasananya. Xie Wuyue mencibir. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Rumah adalah tempat hatimu berada. Tanpa janji dari pemimpin sekte, pikiranku akan terpengaruh dan akan merusak penampilanku di Double Dragon Gathering. Kamu mengancamku. Xie Wuyue mendengus. Meski hanya memberikan pandangan yang buruk. Baik, karena kamu tidak suka di sini. Aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Anda bisa pergi ke klan Luo. Tapi pastikan hanya sedikit orang yang pergi ke Double Dragon Manor.
Semua orang akan tertawa jika kamu pergi dan aku tidak punya penerus. Zuofan berada dalam posisi yang sulit. Kamu melihatnya sendiri. 3 elit teratas bahkan tidak bisa menandingi tuan muda ketiga Han. Sementara aku sendiri yang bisa menangani orang-orang dari 3 sekte tengah. Mengajak yang lain ke Double Dragon Manor. Apakah itu tidak? Xie Wuyue mengejek. Lalu mengapa kamu membuang-buang waktu berbicara denganku? Begitu kamu pergi, aku akan menjadi orang lemah. Bahkan jika kita menjadi 3 sekte tengah. Apakah para murid ini seharusnya mewakili kita? Terus terang, kekuatanmu sangat berharga. Jika kamu tidak bisa mengajak bocah-bocah itu, jangan pernah berpikir untuk pergi. Kamu akan tetap di sini, memimpin. Zuofan tersentak dan Xie Wuyue menyeringai. Apakah itu terlalu sulit? Mungkin. Bukankah kamu membesarkan Yuer dan Kuigang dengan cukup cepat? Kedua anak itu memang baik, tapi itu dilakukan dengan tekad, kekerasan, dan bahaya. Sampah-sampah itu tidak akan. Mata Zuofan menatap kemana-mana. Ya, kawan, beri aku kata-kata. Kata-kata yang akan mengancam kekuatan orang-orang kuno seperti halnya seseorang bisa membunuh cucu-cucu mereka. Sambil mengamatinya, Xie Wuyue mencibir. Aku tahu kemana tujuanmu. Baiklah, Anda memiliki kebebasan memerintah. Pastikan anak-anak nakal itu tidak menyeretmu ke bawah. Xie Wuyue memberinya token giok. Zuofan melihat karakter Xie di sana. Itulah lambang kewibawaanku yang mengandung jejak jiwaku. Setiap tetua dan pemuka sekte akan memperlakukan siapapun yang memegangnya sebagai saya. Nasib sekte ini tergantung pada keinginan Anda. Astaga, kenapa kamu tidak memberiku lebih awal? Perhiasan ini akan menghemat banyak waktu saya. Zuofan terkikik. Xie Wuyue menggelengkan kepalanya. Ketika kamu baru saja tiba, kamu tidak mempunyai nama apapun dan hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah dengan para tetua dan yang mulia. Sementara sekarang kamu mempunyai kekuatan dan kemasyhuran. Dan dengan ini, mereka akan lebih menghormati Anda. Meskipun beberapa orang mungkin menentangnya, mereka tidak bisa berbuat banyak melawan otoritas saya. Jika Anda menggunakan ini sejak awal untuk membuat mereka kesal, Yang Mulia Si akan menggunakannya sebagai alasan untuk menemui saya. Pemimpin sekte yang bijaksana dan brilian. Saya akan pergi sekarang. Dengan bayi ini di sini, aku akan menempatkan anak-anak nakal itu di tempatnya. Hehehe, Zuofan memasang seringai mematikan saat dia pergi. Tidak menyadari tatapan mata dingin Xie Wuyue saat dia melihatnya pergi. Zuofan, kamu berkembang melampaui ekspektasiku. Mungkin akan lebih baik jika kamu pergi setelah Double Dragon Gathering. Hahaha. Keesokan harinya, Zuofan memanggil para pelatih terhormat dan memilih murid-murid untuk pertemuan naga ganda. Kelompok 3 Qichanglong, elit terkuat, adalah pilihan yang jelas. Sisanya berasal dari kantor tenaga kerja Guihu, Taiying, Yueling, dan Kuilang. Yuer dan Kuigang juga datang bersama beberapa murid berpenampilan rapi lainnya. Penghalang sekte itu terbuka dan Zuofan menarik napas dalam-dalam saat dia melangkah keluar setelah bertahun-tahun. Sisanya juga bersemangat melihat alam terbuka. Mereka akhirnya bisa melihat-lihat setelah terjebak di sekte tersebut hampir sepanjang hidup mereka. Para iblis tersenyum pahit. Hei, Zuofan. Pemimpin sekte memberimu waktu seminggu untuk memutuskan. Bukankah kamu terlalu terburu-buru? Iblis yang khawatir. Zuofan mengangkat bahu. Ada apa sekarang? Saya tahu kekuatan mereka dan sudah memutuskan siapa yang datang atau bertahan. Vian yang mengangguk dengan murung.
menunjuk ke arah Kui Gang dan Yuer. Aku mendapatkan yang lain, tapi mengapa murid-murid Radiant Stage yang baru ini membutuhkan harta iblis untuk melawan lawan juga? Mereka adalah murid-muridku. Saya hanya membawa mereka untuk melihat dunia. Wajah para iblis berkedut saat Zuo Fan menemukan penjelasan logis untuk semuanya. Bung, kamu terlalu keras kepala. Kami akan bertarung sampai mati dengan sekte lain. Namun Anda membawa serta murid-murid Anda untuk jalan-jalan. Siapa kamu? Turis. Kui Gang dan Yuer terkekeh. Mereka sekarang sudah tahu karakter Zuo Fan. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan dan kapanpun. Saya tidak akan memilikinya. Saya memberitahu pemimpin sekte tentang ini. Ini bukan lelucon. Vian yang menjentikkan lengan bajunya berbalik untuk mengusirnya. Zuo Fan mengungkapkan token dan tekanannya pada ketiganya. Token pemimpin sekte. Silakan dan ucapkan pendapatmu. Baginya atau dia adalah hal yang sama. Zuo Fan menggantungkan tanda itu. Kamu tahu apa fungsinya? Bukan. Jadi kembalilah dan laporkan jika Anda mau. Sementara aku akan melaporkan pembangkanganmu terhadap otoritas. Lihat siapa yang kepalanya akan jatuh lebih dulu. Wajah ketiga iblis itu tenggelam dan meratap di dalam. Xie Wuyue, kenapa kamu memberikannya padanya? Mereka akan menjadi orang terhormat seperti apa jika mereka harus mendengarkan Zuo Fan sekarang? Bab 607, Pil Zombie. Gadis-gadis di sana terkikik melihat para Grand Coach yang terhormat di kawasan elit begitu kecewa. Beberapa orang yang biasanya tangguh di sana gemetar. Dan bahkan ketiga mantan elit itu merasa sulit untuk berhenti tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Kami sedang mendiskusikan hal-hal penting di sini. Vian yang memelototi semuanya. Meski memiliki efek sebaliknya. Para iblis merasa kehilangan rasa hormat. Zuo Fan tertawa kecil. Menegur. Menurutmu token pemimpin sekte itu hanya lelucon? Silakan tertawakan saja. Jika Anda tidak lagi merasa tidak hormat, maka Anda akan menangis selanjutnya. Ayo, minumlah pil untuk membangkitkan semangatmu. Zuo Fan memberikan botol dengan aroma yang menenangkan saat semua orang datang dan wajah mereka menjadi cerah. Tuan, pil kelas 7 lagi. Kui Gang bersorak, menoleh ke yang lain dengan bangga. Lihat itu, tetaplah bersama Master, dan Anda tidak perlu khawatir. Saya telah meminum lebih banyak pil akhir-akhir ini dibandingkan dekade terakhir. Dan tidak satu pun dari mereka yang berada di bawah kelas 7. Sisanya bersemangat. Setelah pergi ke kantor tenaga kerja yang sedang dipersiapkan untuk pertemuan naga ganda, mereka jadi tahu apa sebenarnya surga di bumi itu. Dulunya hanya kawasan elit yang mempunyai keistimewaan seperti itu. Membuat sekte dalam dan luar terasa seperti neraka. Menelannya. Semua orang tampak puas. Wajah iblis itu merah dan gelisah. Sambil mendekat, mereka menyodok bahunya. Apa ini? Beri kami sedikit juga. Dan kami tidak akan menceritakannya padamu. Tidak, tidak ada untukmu. Zuo Fan tersenyum samar. Vian yang semakin kesal saat detik berikutnya. Zuo Fan, kemana perginya gaya suap murah hati yang kamu gunakan pada pemimpin sekte? Anda sekarang mempunyai peluang besar untuk memberikannya kepada kami juga. Kami terhormat karena menangis dengan suara keras. Kamu tidak mengerti maksudnya. Faktanya adalah, senyuman jahat khas Zuo Fan kembali muncul. Jika kamu mengambilnya, siapa yang akan melindungi mereka? Saya tentu saja tidak bisa melindungi. Jeritan itu datang dari Kui Gang. Wajahnya membeku, tubuhnya menggigil, dan gerakannya tampak seperti robot, disertai gemetar. Hanya matanya yang bergerak bebas.
dan lidahnya. Nak, apa? Kuilang menjadi korban berikutnya. Merasakan tubuhnya sendiri tidak mendengarkan perintahnya. Segera tiba giliran semua orang. Semua orang pergi ke Double Dragon Gathering. Menangis dan membeku di tempat. Yang Mulia tersentak ketakutan. Menoleh ke pelakunya. Zuo Fan. Apa yang terjadi? Zuo Fan berseri-seri. Sambil menggantungkan botol kosong itu. Ini bukan hanya pil kelas 7. Tapi racun. Setiap orang memiliki pandangan tercengang yang sama. Pil zombie. Itu akan membuat tubuhmu kaku dan mengubahmu menjadi batu sebulan kemudian. Kamu tidak serius. Orang-orang miskin itu panik dan Kuigang menangis. Tuan, mengapa? Bukankah aku sudah memberitahumu? Seseorang harus berniat membunuh tetapi jangan pernah lengah. Mengapa tidak ada yang mendengarkan tuannya? Siapa yang pernah memberitahumu bahwa seorang master hanya akan memberimu barang-barang bagus? Zuo Fan mencibir. Wajah mereka tenggelam. Memandang Zuo Fan seperti anak anjing yang ditendang. Dia juga memiliki penampilan yang nyaman. Tentu saja mengundang mereka lebih dalam ke dalam perangkap. Dibandingkan dengan tatapan tajam yang mereka dapatkan dari para yang mulia. Sifat jahat pengurus Zuo jauh lebih buruk. Berbagi racun sambil tersenyum dan mereka bahkan berterima kasih padanya. Tidak ada orang bodoh di luar sana. Itu sudah pasti. Vian yang meraih dada Zuo Fan. Mengapa kamu melakukannya? Siapa yang akan pergi ke pertemuan naga ganda dengan mereka mati? Apakah kamu akan bertarung sendirian? Zuo Fan menggantungkan token itu dengan sangat serius. Pengumpulan naga ganda penuh dengan bahaya. Kamu tahu itu. Pergi sebagaimana adanya hanya akan meningkatkan peluang mereka untuk mati. Yang terbaik adalah membiarkan mereka mati di sini. Di tanganku. Kamu menyebut itu logika. Tidak bisakah kita hidup sehari lebih lama? Semua memiliki tatapan pahit di mata mereka. Meski bukannya tanpa harapan. Pil zombie membuat Anda kaku dan melemahkan kultivasi Anda. Tetapi yang harus Anda lakukan hanyalah terus bergerak untuk menunda prosesnya. Tunggu sampai Double Dragon Gathering dan aku akan menyembuhkanmu. Sedangkan sisanya. Sial. Zuo Fan mencibir. Lihat token ini. Pemimpin sekte menunjuk saya sebagai wakilnya. Kematianmu tidak akan sia-sia dan koneksi besarmu akan sia-sia. Tidak ada yang akan menyentuhku dan aku bisa melakukan apa saja. Anda sebaiknya berhenti mengemis sekarang. Aku tidak akan peduli meskipun kalian semua mati. Hai, setan. Mereka semua tertekan dan patah hati sementara para iblis kebingungan. Jika Zuo Fan memberi mereka racun yang lebih mematikan, mereka tidak akan membiarkan racun ini lolos dan bahkan mungkin mengambilnya dari mata-mata sekte lain. Dengan menggunakan racun yang bekerja lambat, Zuo Fan memberi mereka pelajaran. Meskipun kejam, Zuo Fan mengirimkan peringatan kepada ketiganya. Mereka seperti bayi baru lahir dan membutuhkan pengawasan terus-menerus. Ketiganya mengangguk. Zuo Fan berlari ke sisi lain dan menamparkan pantatnya yang besar dan gagah. Aku akan menunggumu 1 mil jauhnya. Lakukan yang terbaik untuk tidak mati saat kamu keluar dari sekte. Hahaha. Dia pergi pada detik berikutnya. Meninggalkan tomat merah. Mengertakkan gigi saat mereka melangkah maju dengan tersentak-sentak. Rasanya seperti seluruh dunia ada di pundak mereka. Bergerak dengan kecepatan siput. Tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemarahan. Stuart Zuo. Ada hal lain yang akan terjadi jika kamu pikir kita akan mati begitu saja. Pembicaraan yang sulit tentu saja. Tapi tubuh mereka mengeras sehingga mereka hanya bergerak 1 meter dalam 15 menit. Yang Mulia merasa ingin menangis. Saya mengerti bahwa Anda ingin melatih mereka.
Tetapi tidak bisakah Anda memilih metode yang lebih cepat? Bahkan bayi pun tersandung lebih cepat dari mereka. Kapan kita bisa sampai di sana? Dalam beberapa dekade, Zuo Fan merasa kedinginan di tempatnya. Dia memberi mereka pil zombie untuk membatu daging mereka dan memaksa mereka melampaui batas kemampuan mereka. Setelah mengatasinya, mereka akan bergerak, lalu menjadi kaku lagi dan harus melangkah lebih jauh lagi. Hal itu terus berlanjut, menguatkan tubuh dan pembuluh darah mereka dalam waktu berbulan-bulan yang akan memakan waktu puluhan tahun bagi orang lain. Zuo Fan berpikir untuk mencobanya juga. Meskipun itu datang dengan masalah besar, dia membutuhkan malaikat pelindung di saat lemah ini. Di negara bagian mereka, menjadi lebih lemah dari bayi akan membuat mereka mati karena apapun. Dia, seorang operator tunggal, tidak punya cara untuk mengambil rute yang sama. Sementara itu, sekte lainnya bersiap untuk pertemuan naga ganda. Gunung belakang sekte surga mistik adalah bongkahan batu yang menjulang tinggi, tertutup angin kencang dan salju abadi. Disinilah seorang wanita berjalan santai dengan pedang putih menuju sebuah gua. Dia membungkuk, "Kakak senior, saya akan pergi ke pertemuan naga ganda. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya dalam beberapa tahun terakhir." Angin mengibarkan gaunnya. Salju menusuk pipinya. Waktu untuk pertemuan naga ganda akhirnya tiba. "Aku ingin tahu apakah dia akan datang juga," sebuah desahan terdengar dari dalam gua. "Qin Cheng, kamu mewakiliku dengan menggunakan permafrost. Bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu?" "Apa saja, kakak perempuan." Qin Cheng membungkuk. Desahan lainnya menyusul. "Jika kamu bertemu dengan salah satu dari sekte perencana iblis, harap bersikap santai terhadap mereka. Aku tidak suka melihatnya terluka karena pedangku. Meskipun pedang itu kini ada bersamamu." Dia, iya dia. Dia membawaku ke keadaan ini namun juga membuatku melepaskan semua penyesalan. Sebuah suara yang menyenangkan datang. Bab 608, Tindakan Setiap Sekte. Bang. Di aula yang lembab dan gelap, hanya diterangi oleh beberapa obor di sisinya. Jeritan hantu membuat seseorang merinding. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah meja, panjang 2 meter dan lebar 1 meter. Bergetar dan berderit ketika seorang pria parubaya membanting keras. "Katakan itu lagi. Anda baru saja dibuang oleh seorang buruh belaka." Pria yang digosok itu menatap ketiganya. "Ini sebuah kebiadaban, sebuah penghinaan." Mata Tuan Muda ketiga Han dan Tuan Muda kedua Han bertemu. Tetapi yang pertama berbicara, "Ayah." Pekerja Zuo Fan jauh lebih dari yang terlihat. "Saya bahkan ragu apakah ada orang yang bisa menentangnya di antara teman-temannya. Pemimpin sekte, saya bisa membuktikan hal ini." Setelah menjadi saksi kekalahan telak Tuan Muda kedua, Penatuamo membungkuk. Pria besar itu mengibaskan lengan bajunya dan meraung. "Yang kudengar hanyalah alasan. Anda kalah. Dan bukan hanya dari siapapun, tapi murid dari 3 sekte terbawah. Anda membuang semua kehormatan saya. Katakan padaku, Nak, bagaimana seharusnya kamu menghadapinya?" "Aku percaya pada penilaian ayah." Tuan Muda kedua Han menurunkan wajahnya yang kesakitan. Orang yang keras itu berkata, "Karena kamu tidak dapat menerima satu pukulan pun, itu membuat salah satu tanganmu tidak berguna. Haruskah aku membebaskanmu dari hal itu?" "Ayah, tolong. Jangan buat saudara kedua menjadi cacat." Tuan Muda ketiga Han merasa gugup. Pria itu menatapnya dengan tatapan sedingin es. Bagi mereka yang akan memasuki tahap ethereal, tubuh telah kehilangan kegunaannya. Sebuah lengan belaka tidak lebih dari sekedar hiasan.
Meskipun saya dapat membiarkan Anda menyimpannya, Anda harus bertahan selama 49 hari di pilar yang terbakar. Kamu putuskan. Tuan muda ketiga Han menjadi pucat, melihat saudara laki-lakinya yang kedua dengan khawatir. 49 hari di bawah terik panas. Rasanya seperti dibakar hidup-hidup. Tuan muda ketiga Han menangkupkan tangannya untuk memohon lebih banyak lagi. Namun tuan muda kedua Han turun tangan. Ayah, aku memilih pilar yang terbakar. Tuan muda kedua Han membungkuk. Pria itu mengangguk, menenangkan. Begitulah seharusnya anak saya bertindak. Seseorang harus bertanggung jawab atas kegagalannya. Tunggu. Seorang pemuda berwajah murung masuk. Penatuamo langsung membungkuk. Tuan muda tertua. Pemuda itu mengangguk dan berbicara kepada lelaki tangguh itu. Ayah, saudara laki-laki gagal karena jarak di antara mereka terlalu besar. Itu bukan salahnya. Tapi dia kalah dari murid dari 3 sekte terbawah. Bahkan lebih rendah dari itu. Seorang guru. Ada apa? Pemuda itu tidak menunjukkan rasa takut di hadapan topeng kemarahan ayahnya. Pahlawan bisa datang dari mana saja. Kekuatan adalah yang terpenting, bukan status. Kalah dari yang kuat bukanlah suatu aib. Dan dengan semakin dekatnya pertemuan naga ganda, menghukum saudara kedua akan merusak kinerja. Kami kemudian akan menjadi yang terakhir di antara 3 sekte tengah dan target sekte perencana iblis. Tetuamo sudah jelas akan kekuatannya dan ayahnya tahu bahwa dia memiliki kualitas jenius dari 3 sekte tengah. Status bukanlah segalanya. Pria jangkung itu melepaskan anggukan. Mengingat pertemuan naga ganda semakin dekat, hukumannya akan ditunda. Evaluasi lebih lanjut akan diberikan berdasarkan kinerja Anda pada pertemuan tersebut. Terima kasih ayah. Tuan muda kedua Han menangkupkan tangannya. Pria itu mengangguk dan pergi melalui pintu samping. Berhenti sejenak sebelum pergi. Sulung, apa pendapatmu tentang pekerja mendadak dari sekte penipu iblis ini? Lawan yang layak mengubah pertemuan naga ganda yang membosankan menjadi sesuatu yang menarik. Hahaha, pemuda itu mencibir. Pria itu mengangguk dan pergi. Saya tidak punya harapan untuk memasukkan kami ke dalam 3 sekte teratas. Tetapi paling tidak yang dapat Anda lakukan adalah mempertahankan posisi kami. Jika sekte perencana iblis memang memiliki kekuatan untuk melampaui posisinya, sebaiknya kita biarkan orang lain yang menanggung akibatnya. Ayah lebih jelas dari siapapun tentang arti pekerja ini. Pemuda itu menyeringai dan menoleh ke saudara-saudaranya. Di sebuah lembah, seorang pemuda muncul di tempat terbuka. Dia mengenakan jubah biru. Matanya halus dan auranya kuat. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia tertawa di depan pintu batu. Adik laki-laki, aku keluar dari pengasingan. Apa yang kamu tunggu? Pertemuan naga ganda tidak menunggu siapapun. Kakak senior, kamu adalah talenta bagus yang muncul begitu cepat. Anda tidak disebut sebagai talenta terbaik di negeri barat tanpa alasan. Sebuah desahan datang dari luar. Kakak senior, saya hanya perlu sedikit waktu lagi. Dan saya akan menyusul. Kakak laki-laki senior terkekeh. Itukah yang dilakukan kakak laki-laki junior? Menggoda kakak laki-lakimu. Saya bukannya tidak tahu malu menyebut diri saya talenta terbaik di negeri barat jika Anda ada di sini. Wah. Kakak laki-laki senior telah berada di panggung ethereal selama bertahun-tahun sementara aku yang masih kecil baru saja masuk. Kakak senior, tolong jangan bercanda. Jawabnya sambil terkekeh. Kakak senior menggelengkan kepalanya dan menunggu. 6 jam kemudian, kesabaran kakak senior mulai menipis ketika suara gemuruh terdengar dari balik pintu. Gelombang demi gelombang energi meletus, meningkatkan suhu di lembah.
Rerumputan dan pepohonan mengering lalu terbakar. Bahkan kakak laki-laki senior pun merasa tegang karena isi perutnya mendidih. Dia menatap pintu batu yang tertutup itu dan berkeringat. Api bawaan adik laki-laki J. Dia akhirnya menyatukannya dengan jiwanya. Namun ia memiliki kekuatan seperti itu. Orang aneh ini. Hahaha. Aku yakin dia baru saja mencuri bakat terbaikku dalam gelar negeri barat. Kakak senior cemberut karena rasa kehilangan. Sementara itu, di dalam hutan yang dalam dan menakutkan, sekitar 20 pengendara beristirahat di bawah naungan pohon besar. Aura mereka yang kuat membuat binatang takut. Suara mendesing. Sesuatu yang hitam muncul dan seorang pria berwajah ganas membentak. "Di mana Yanmo? Kemana dia lari?" "Oh, Penatua Kimia." Seorang wanita cantik mengejek. Kakak senior Yanmo merasa sangat membosankan di sini, jadi dia berkeliaran. Dia akan menemui kita di Double Dragon Gathering. Dia melakukannya lagi. Melarikan diri sendirian. Penatua itu marah. Perilakunya yang terburu-buru akan membuatnya terbunuh suatu hari nanti. Bagaimana jika dia datang setelah pertemuan naga ganda berakhir? Lalu bagaimana? Wanita itu mengangkat bahu. Tidak apa-apa. Kakak senior Yanmo tidak akan pernah melewatkannya. Dia bukan anak kecil. Siapa yang akan percaya dengan rekam jejaknya? Penatua itu meludah. Setiap kali kami harus mengunjungi sekte lain, dia menyelinap pergi. Kami menemui masalah. Dia menyelinap pergi. Dia tidak punya satupun sifat terhormat dalam dirinya. Tapi ini pertemuan naga ganda. Setiap beberapa abad sekali. Itu mempengaruhi masa depan sekte, namun dia tetap tergelincir. Orang tua itu memegangi kepalanya yang sakit. Wanita itu menyeringai. Kemudian, terdengar suara dingin. "Penatua Kimia, saudara yang tidak akan terlambat. Bagaimana Anda tahu?" "Aku hanya melakukannya." Pria itu melanjutkan. "Karena saudara yang tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dengan talenta terbaik di negeri barat. Dia akan datang." Hahaha. Orang-orang itu saling memandang dan mengangguk. Sementara itu, kelompok sekte surga mistik mencapai kota yang ramai dengan banyak pernak-pernik yang dipajang. Suasana hati yang meriah membuat para murid melongo karena terjebak dalam sekte sepanjang hidup mereka. Namun di sebuah kedai minuman yang ramai, seorang pemuda berambut merah dengan senyuman menyeramkan mengarahkan pandangannya pada sekelompok wanita cantik menawan di jalan. Bab 609, Kota yang banyak ditumbuhi. 1, 2, 1, 2. Pada suatu hari yang cerah di jalan yang lebar, sekelompok orang melakukan jenis jalan kaki tertentu. Mereka berputar dengan setiap gerakan, memberikan segalanya saat mereka menjalani cobaan berat yang sedang berjalan. Dilihat dari kekakuannya, mereka terlihat seperti pasien polio. Mereka tidak lain adalah murid sekte penipu iblis yang ditipu Zuo Fan dengan menyuruh mereka meminum pil zombie. Yang awalnya berjumlah selusin murid dalam perjalanan ini kini berjumlah kurang dari 10. Meskipun wajah kaku mereka menunjukkan keteguhan hati yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana rekan satu tim mereka berubah menjadi batu padat dan bagaimana angin membawa abu mereka. Tak seorang pun ingin nasib buruk serupa menimpa mereka. Demi Tuhan, Zuo Fan itu biadab. Begitu kamu berhenti bergerak, kamu mati. Kuilang mengambil satu langkah lagi. Hampir mendengar tulang dan ototnya berderit. Dia mengalihkan pandangan khawatir ke belakang. Ganger, bagaimana kabarmu? Kuigang merasa kewalahan. Ayah, sudah 10 hari saya tidak berkultivasi. Saya hampir tidak bisa bertahan. Saya hanya ingin istirahat.
Sekarang saya tahu apa yang mereka katakan tentang kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Sisanya menganggukkan wajah sedih mereka. Mengutuk garis keturunan Zuo Fan sejauh yang mereka bisa. Kuilang menggertakkan giginya. Ganger. Teruskan. Istirahat apapun akan membunuhmu. Anda sendiri yang melihatnya apa yang terjadi pada mereka yang berhenti. Aku tahu, ayah. Guru sangat kejam. Dia mengharapkan kita pergi seperti ini ke pertemuan naga ganda sebelum menyembuhkan kita. Kuigang menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. Kuilang menghela nafas. Dia hanya bertahan sejauh ini demi putranya. Atau dia akan lama berserakan di antara awan. Zuo Fan dan para yang mulia mengawasi mereka dari tebing dengan pikiran tenang. Namun Vien yang mengerutkan kening. Apakah ini tidak cukup? Sudah banyak yang meninggal dan jika ini terus berlanjut, tidak ada gunanya pergi. Kalau begitu, aku akan pergi sendiri. Lagi pula, kata-kataku adalah emas. Saya akan bertahan sampai akhir dan membiarkan mereka menanggungnya sampai kita tiba di sana. Semua yang mati terlalu lemah. Zuo Fan mendengus. Lihat mereka. Bukankah kecepatan mereka sudah stabil sekarang? Sama seperti berjalan biasa. Sekarang, itu kemajuan. Anda menyebut suatu kebiasaan berkembang. Ketiganya menggelengkan kepala. Khawatir pada alis para murid yang lelah dan berkeringat. Sekarang mereka hanyalah manusia biasa. Dan setelah melalui cobaan berat begitu lama, mereka berada pada batasnya. Istirahat akan membawa manfaat bagi mereka. Apa kamu yakin? Zuo Fan mengangkat alisnya. Senyumnya menyeramkan. Hari pertemuan naga ganda sudah dekat. Ketiganya memandangnya dan bingung. Rasanya seperti menatap dinding bercat putih tapi tanpa emosi. Vien yang mengira Zuo Fan bersikap tidak jelas. Ada apa dengan itu? Istirahat setengah hari tidak akan menjadi masalah. Baiklah kalau begitu. Kami akan melakukannya sesuai keinginanmu. Zuo Fan berseri-seri dan memandang ke kota yang jauh. Bagaimana kalau kita beristirahat di sana? Ketiganya mengangguk ragu. Kenapa dia tiba-tiba begitu baik? Zuo Fan melintas di hadapan jiwa-jiwa yang tersiksa sambil berteriak. Melihat kemajuan besarmu akhir-akhir ini, para yang mulia memohon padamu. Dan aku mengalah dalam membiarkanmu beristirahat di kota di depan. Sungguh-sungguh, semuanya menyala. Perjalanan berat selama 10 hari ini membawa dampak buruk pada tubuh mereka. Terlatih-tatih di ambang kehancuran. Kata-kata Steward Zuo terdengar seperti musik di telinga mereka. Kalau begitu, jangan membuang-buang waktu. Potong-potong. Mereka mempercepat di tempat. Wortel yang menjuntai terlalu menarik untuk menyerah. Meskipun masih kaku seperti kayu, mereka setidaknya sekarang menyerupai manusia. 1 jam berlalu, dan mereka tiba di kota. Meskipun kota itu terpencil, tidak ada orang yang terlihat atau tanda-tanda bahwa mereka ada di sana. Keheningan bahkan karena tidak adanya hewan pun terasa menakutkan. Kota hantu. Yang mulia merasakan sesuatu dan mengerutkan kening. Zuo Fan, ini bukan tempat untuk tinggal. Sebaiknya kita segera pergi. Tenang saja. Kami hanya akan mengistirahatkan kaki kami. Zuo Fan melihat sekeliling. Mari kita mencari kedai minuman dan tinggalkan manusia fana ini untuk berpuas diri. Yang lain mengangguk. Steward Zuo, Anda akhirnya menunjukkan belas kasihan. Yang mereka dapatkan darinya hanyalah senyuman lebar saat dia membawa mereka ke sebuah kedai minuman. Bagian dalamnya sama sepinya dengan kota. Dengan debu menempel di kursi. Tidak ada seorang pun di sini. Kalau begitu, kami akan membantu diri kami sendiri. Zuo Fan tersenyum. Sisanya menghela nafas.
Mereka terlalu kaku bahkan untuk bergerak-gerak. Butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai ke sini, namun tidak ada satupun pelayan yang melayani mereka. Oh, kemanusiaan. Sayangnya, mereka hanya harus melakukan hal-hal ini sendiri. Atau apakah mereka akan bertanya kepada pengurus Zuo dan para yang mulia? Para murid sekali lagi menyeret tubuh mereka yang lelah ke dalam peran sebagai pekerja. Melakukannya di dalam atau di luar sekte, sama saja dengan ditakdirkan untuk pekerjaan ini. Semua orang berbagi senyuman yang dipaksakan. Zuo Fan dan para yang mulia mengambil sebuah meja. Melepaskan bidang pencermatan mereka hanya untuk mendapati bahwa bidang tersebut masih tidak ada gerakan apapun. Tempat ini aneh. Dari kelihatannya, ini terasa seperti hasil karya seorang penggarap iblis. Pastinya baru-baru ini juga. Berdasarkan kondisi furniturnya, paling lama setengah bulan. Zuo Fan mengetuk meja. Yang mulia mengangguk. Vian yang berkata, "Saya hanya bisa berharap dia tidak ada lagi di sini. Dia tidak ikut campur dalam urusan kita. Begitu pula kita. Biarkan dia mencoba dan kemudian dia akan mendapatkannya." Zuo Fan memotong. Yang lain mencibir. Pembudidaya iblis pastilah seorang nakal yang mencuri budidaya orang lain. Tanpa sumber daya. Yang bisa dia lakukan hanyalah melakukan tindakan tercela dan menjijikkan ini. Berbeda dengan mereka, yang memiliki pendukung. Menghentikan mereka untuk memusnahkan kota kapanpun mereka mau. Itu hanya akan menjadi lebih buruk karena mereka diburu oleh para petani yang saleh. Tidak seperti para bajingan. Para penggarap setan dari sebuah sekte memiliki disiplin dan pengendalian diri. Rasa takut mereka berkurang sejak mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang kultivator nakal. Seberapa kuat dia ketika dia kekurangan sumber daya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memilih manusia. Dia tidak punya peluang melawan kelompok sektarian ini. Meskipun ada pengecualian, seperti para penggarap nakal yang sangat berbakat. Mereka adalah minoritas ekstrim. Bersulang, kami telah mengatasi latihan pertama. Dengan cangkir terisi dan makanan disajikan. Zuo Fan tersenyum lebar saat dia bersulang. Yang lain menjawab dengan baik. Bersorak dan menikmati waktu istirahat. Setelah makan, Zuo Fan menamparkan meja. Waktunya pergi. Suara mendesing. Berusaha sekuat tenaga untuk bangun. Mereka tidak bisa. Mereka kembali ke tempat mereka memulai. Kaku seperti batu. Apa yang terjadi? Iblis yang bertanya. Zuo Fan menyeringai penuh arti. Bukankah aku sudah memberitahumu? Setelah Anda meminum zombie pill, Anda harus terus bergerak atau Anda akan membeku di tempat. Sekarang setelah Anda mengistirahatkan kaki Anda kembali ke titik awal. Kamu pasti bercanda. Para korban tampak cemberut dan hancur. Mereka baru saja menemukan jalannya dan sekarang mereka kembali ke titik awal. Penderitaan dan kekejaman yang menunggu untuk dinikmati kembali membuat mereka semua menginginkan kematian yang cepat dan mudah. Stuart Zuo, kamu menipu kami. Kuilang melolong. Seringai Zuo Fan melebar. Kapan? Mohon beritahu. Yang mulialah yang ingin Anda beristirahat. Aku sudah memperingatkanmu. Tapi apakah kamu mendengarkan? Hei, jangan salahkan. Anda juga tidak mencoba menghentikannya. Ya, kamu bilang kita bisa berhenti. Tapi kita tidak berpikir kita akan kembali ke garis awal. Bagaimana bisa? Keluh Kuilang. Zuo Fan menggaruk hidungnya seperti bajingan saat dia mengakuinya. Ya, saya melakukannya dengan sengaja. Apa yang akan kamu lakukan? Mereka semua terdiam. Betapa busuk dan kejinya kamu. Jika kami bisa memegang pedang, kami pasti sudah menabrakmu sekarang dan menggantung kepalamu.
Masing-masing dari mereka sangat membenci Zuo Fan. Kemudian, sebilah pedang merah melesat tepat ke tenggorokan Zuo Fan. Kami hanya berpikir untuk melakukannya. Kan? Bab 610, sampai jumpa. Suara mendesing. Pedang merah menyala tepat di tenggorokan Zuo Fan. Rasa haus darah yang melumpuhkan membuat semua orang merinding. Jantung Zuo Fan menegang. Mengangkat tangan kanannya untuk menangkapnya saat ia berhenti. Dia memperhatikan ujung pedang yang lain dipegang oleh seorang gadis cantik berusia 20 tahun dengan mata besar. Dia melepaskan pukulan yang lebih tajam dan mematikan daripada yang diyakini oleh budidaya Radiant Stage lapisan kelima miliknya. Bukan berarti itu ada gunanya melawan Zuo Fan. Menyipitkan mata, tangan Zuo Fan bergetar, dan gadis itu terlempar ke meja. Zuo Fan memegang pedangnya dengan benar. Matanya yang sedingin es menatap penyerangnya. 3 iblis neraka mencibir dari belakang. Minum seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada kultivator panggung Radiant, bahkan yang licik sekalipun, yang bisa mengalahkan Zuo Fan. Ketiganya menikmati serangan tak terduga itu seperti tindakan baik yang mengomentari betapa gadis itu lemah, sombong, dan terlalu percaya diri. Dentang, mengetuk pedang merah itu. Zuo Fan mengukurnya. Mulutnya menyeringai jahat. Senjata spiritual kelas 6 dan dibuat dengan cukup baik juga. Sayang sekali pemiliknya gagal menggunakannya. Kenapa kamu? Gadis itu melotot penuh kebencian. Zuo Fan malah tersenyum padanya. Nona, apa yang kamu lakukan tiba-tiba menyerangku? Apalagi kamu lemah. Hahaha. Penonton menertawakan komedi tersebut. Bahkan para murid yang kaku mengejek sifat keras kepala gadis itu. Gadis itu tidak membenci siapapun selain Zuo Fan. Itu kalimatku. Siapa kamu? Mengapa kamu mengambil tuan muda kami? Serahkan dia. Mengambil tuan mudamu. Zuo Fan dan para yang mulia saling pandang. Kami baru tiba di sini 2 jam yang lalu. Kami bahkan tidak tahu siapa Anda dan Anda bilang kami mengambil seseorang. Gadis itu tidak percaya. Pembohong. Apakah Anda melihat orang lain di sekitar? Kalau bukan kamu lalu siapa? Para penggarap iblis tercela. Kalian semua tidak dapat diselamatkan karena bahkan tidak mengakui kesalahan kalian. Hal itu membuat orang lain gelisah. Dan sekarang giliran mereka yang memelototinya. Sisi Kuilang pasti sudah mencabik-cabiknya sekarang. Kecuali satu detail kecil. Bagian itu membeku kaku. Zuo Fan mengangkat bahu, menunjuk gadis itu. Lihat itu. Itu adalah seorang kultivator yang baik bagi Anda. Merasa benar sendiri dan sombong. Apa yang akan kalian lakukan jika seorang gadis biasa melontarkan sampah seperti itu? Bunuh dia. Sia-siakan dia. Siksa dia. Kupas dagingnya. Paksa. Ya. Tapi simpanlah dalam kondisimu. Oke. Melihat mereka begitu bersemangat, Zuo Fan menenangkan mereka sambil menyeringai. Jangan khawatir tentang apapun. Aku punya caraku sendiri. Mengapa dia tidak bergabung dengan klubmu? Mata anak-anak berbinar. Senyum mereka melebar. Hehehe. Steward Zuo adalah yang terbaik. Ya. Biarkan dia menjadi kaku seperti kita lalu mati seperti batu. Kuilang mencibir. Berbagi penderitaan dengan orang lain selalu membuat seseorang lebih bahagia. Meskipun dalam kasus ini, itu sangat kejam karena menyeretnya ke dalam penyiksaan ini. Zuo Fan menoleh ke gadis itu. Senyumnya melebar. Dia menggigil tanpa alasan yang jelas dan panik. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya memberimu gambaran tentang hasil karya seorang kultivator iblis. Hai, Zuo Fan menjulang di atas gadis itu. Senyumannya mengganggu. Gadis kecil itu menggigil ketakutan.
Kehilangan sisi tegarnya begitu dia melihat binar di matanya. Sambil menelan ludah, matanya melihat sekeliling untuk mencari jalan keluar. Dan dia berlari keluar kedai. Zuo Fan menamparkan wajahnya dan membuatnya terkesiap. Untuk memastikannya, dia juga menekan bahunya. Suara retakan itu membuat dia menangis dan meringis. Senyuman jahat sedang menjadi tren saat ini. Karena semua orang menanggungnya. Berkubang dalam kemalangan orang lain. Zuo Fan memegang pil dengan tangan yang lain dan menyeringai. Mendekatkannya ke mulut mungil gadis itu. Nak, minumlah dan kamu tidak akan merasakan sakit. Karena kepala orang bodoh terlalu kaku untuk merasakannya sejak awal. Bersikaplah baik dan kakak di sini akan menjagamu dengan baik. Hai. Apa itu tadi? Apakah kamu melakukan hal yang sama pada tuan muda? Gadis itu melihat pil itu dengan ketakutan. Zuo Fan tidak repot-repot menjelaskan dan hanya tertawa. Hahaha. Kamu akan segera tahu arti neraka di bumi. Gadis itu bergidik dan menangis. Tolong, kakak perempuan. Tolong aku. Silakan. Teriak. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu sekarang. Hahaha, kawanan binatang buas yang berada di bawah kendali Zuo Fan begitu lama hanya bisa menemukan kegembiraan melihat orang lain menderita perlakuan yang sama. 3 iblis neraka juga berseri-seri. Sudah berminggu-minggu mereka tidak sebahagia ini. Lagi pula, ini hanya perhentian untuk menghidupkan suasana sebelum kita melanjutkan perjalanan. Berhenti. Namun, saat Zuo Fan hendak memasukkan pil zombie ke dalam mulut gadis itu, sebuah teriakan dingin terdengar. Dalam balutan pakaian putih dan rambut panjang halus menari tertiup angin. Pemandangan seorang wanita sempurna terbentang di depan mereka di ambang pintu. Mereka semua tersentak, dan cangkir iblis itu terlepas dari tangan mereka. Wanita yang sempurna dan luar biasa. Kenapa aku tidak pernah tahu dia ada? Berhenti menyala. Aku akan bersamamu. Zuo Fan merasakan budidaya Radiant Stage lapisan ke-8 di belakangnya tetapi tidak peduli. Meskipun ketika dia melihatnya, dia menatap tanpa berkata-kata. Qi Qingcheng. Retak. Cincin guntur berkedip-kedip. Begitu pula milik Chu Qingcheng. Saudari Qingcheng. Gadis itu mengambil keuntungan dari kesalahan penilaian iblis dan menyelinap pergi ke sisinya dengan tatapan korban. Zuo Fan melepaskannya saat dia sadar sementara gadis itu menangis dalam pelukan Chu Qingcheng. Kakak, dia jahat. Mereka pasti telah mengambil tuan muda dan adik perempuan. Daner, kamu salah di sini. Meskipun dia pelit, dia bukanlah orang yang begitu hina. Saya tahu gayanya dengan sangat baik. Percayalah, mereka tidak melakukannya. Menggosok bahu gadis itu, Chu Qingcheng menenangkannya. Lalu tersenyum malu-malu pada Zuo Fan. Saya melihat gaya Steward Zuo tidak berubah sama sekali. Masih memilih perempuan. Mereka saling kenal. Mereka semua ternganga. Bergerak bolak-balik di antara mereka. Daner tercengang. Adik Qingcheng yang sempurna dan anggun mengenal iblis jahat seperti itu. Zuo Fan menggaruk hidungnya. Tidak menatap matanya. Aku tidak kasihan pada gadis itu ketika dialah yang bersikeras untuk menyalahkan. Aku hanya memberinya pelajaran. Itu saja. Semua orang bermata serangga. Apa-apaan? Apakah dunia akan segera berakhir? Steward Zuo selalu bergerak dengan tujuan dan kebiadaban namun kini menjadi jelas. Mereka selalu harus berhati-hati saat berbicara di sekitar Zuo Fan. Jangan sampai dia membentak. Ini adalah pertama kalinya melihat sisi dirinya yang ini. Mereka memandangnya seperti orang asing. Mereka juga menoleh ke Chu Qingcheng dengan ekspresi terkejut yang sama. Siapakah dia hingga membuat pengurus besar Zuo menjadi lemah lembut? Apakah rumor itu benar?
Di belakang setiap pria kuat ada wanita yang lebih kuat. Chu Qingcheng menatap sosok Zuo Fan yang gelisah dengan senyuman langka. Daner tidak bisa berkata-kata, karena belum pernah melihatnya memperlihatkan senyuman yang begitu indah. Zuo Fan, apa maksudmu itu semua salahnya? Chu Qingcheng bertanya. Zuo Fan memalingkan wajahnya. Tentu saja, dia yang menyalahkan. Itukah yang dilakukan pria dewasa? Bermain-main dengan gadis kecil yang lemah. Itu aku. Bagaimana dengan saya? Dengan baik. Penonton kehilangan kata-kata. Apa yang mereka lakukan? Kemustahilan dari semua itu membuat situasi berlalu begitu saja. Tapi secara keseluruhan, itu tampak seperti sepasang kekasih yang sedang menggoda. Hei, Stuart Zuo, apa yang kamu lakukan menggoda seorang wanita? Bukankah kamu bilang hanya ada yang lemah dan kuat di dunia ini? Mereka menghela nafas, mengundurkan diri. Dengan hanya Chu Qingcheng yang menanyainya dan Zuo Fan terjebak dengan caranya yang keras kepala. Bersambung.